Jadi ini masih kelanjutan untuk di sesi malam ya. Kalian tungguin aja karena masih ada satu lagi cerita untuk di sesi malam ini. Jadi ini dia ceritanya. Bab 40. Alex, sebenarnya kita mau kemana? Asteris tanya Lolita bingung. Alex diam saja dan terus menyetir tanpa mempedulikan Lolita yang bertanya. Alex, kau dengar tidak? Lolita kembali bertanya. Apa sifat asli Alex kembali lagi? Tuh kan, kenapa sih Alex selalu berubah-ubah? Seperti bunglon saja. Padahal Lolita sudah berusaha menyentuh hati Alex dengan bersikap lembut pada pria itu hari ini. Tapi sepertinya percuma. Daripada Alex tambah marah dan Lolita terus diabaikan, lah akan diam, terserahlah. Lolita kemudian menyandarkan punggungnya ke jok mobil. Sungguh, rencana gagal. Terus bagaimana lagi agar hati Alex luluh padanya? Lolita benar-benar lelah, bahkan memberikan ciumannya semalam pada Alex. Padahal hanya Dennis yang boleh menyentuhnya. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah gudang besar. Ini di mana? Alex keluar dan membukakan pintu mobil untuknya. Cepat keluar, perintah Alex dingin pada Lolita. Gudang siapa ini? Setelah keluar, Lolita memperhatikan gudang itu dengan ekspresi bingung. Untuk apa pria itu membawanya ke tempat kotor seperti ini? Ini adalah markas Black King yang baru. Apa? Lolita langsung menatap Alex terkejut. Jadi ini markasnya. Kalau saja ada kamera, Lolita pasti bisa memfoto gudang ini sebagai bukti RTKI-nya. Tapi kenapa tiba-tiba Alex membawanya kemari? Apa mungkin Alex mulai percaya padanya? Apa semudah itu? Lolita mulai yakin rencananya untuk menggoda Alex berhasil. Good Lolita, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Lolita tersenyum senang. Untuk kedua kalinya kau tersenyum sendiri. Apa kau tidak tahu mengapa aku membawamu ke sini? Bisa saja aku akan menyiksamu di dalam kan. Alex menanyakan hal yang menyerupai ancaman. Lolita mendengus terkekeh. Aku tidak takut apapun selama kau bersamaku. Lalu bagaimana bisa orang yang kucintai bisa melukaiku? Lolita membalikan ucapan sambil mengangkat kedua alisnya pada Alex. Alex tertegun. Lalu bagaimana bisa orang yang kucinta bisa melukaiku? Kalimat Lolita barusan seolah menusuk jantung Alex. Lolita tidak tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir wanita itu hidup. Memalingkan wajahnya ke samping, Alex mengenyahkan pikiran anehnya. Tidak mungkin ia peduli pada wanita itu. Hatinya hanya milik Freya dan Lolita bukanlah Freya. Semua sudah terbukti benar. Jadi untuk apa Alex memikirkan Lolita lagi? Kita masuk. Alex langsung memegang pergelangan tangan Lolita dan membawanya masuk ke dalam dengan dingin. Tidak ada penyesalan. Ini adalah pilihan terbaik untuk dirinya. Dan juga Alex bisa membalas semua kebohongan Lolita padanya kan? Selama masuk, Lolita memperhatikan ruangan itu dengan seksama. Gudang itu tidak terawat, banyak barang-barang berantakan. Lantainya kotor dan atapnya tak ada gentengnya. Apa mungkin ini markas Alex? Kok seperti ini? Tapi tidak heran Alex dijuluki mafia kejam seperti sikapnya yang kasar. Pasti setiap membunuh orang pria itu akan menyiksanya di tempat ini. Mengerikan. Makhluk apa sebenarnya Alex? Dasar iblis. Berhenti di tengah ruangan, Lolita bisa melihat seorang pria sedang membelakanginya dan satu wanita lagi sedang menatapnya sinis. Tunggu dulu, bukannya wanita itu adalah wanita yang pernah ia temui di rumah bordil waktu itu? Saat itu ia penasaran akan wanita itu, ia menunggu di ruangan Alex tapi malah ia berakhir dihina di sana. Siapa sebenarnya wanita itu? Alex melepaskan tangannya lalu menemui pria tua yang masih membelakangi mereka. Wanita tadi juga tampak mendekat ke arahnya. Dia memandang Lolita tajam. Sebuah senyuman sinis terlihat dari bibir wanita itu. Aku sudah menduganya kau hanya seorang penipu. Pura-pura pintar dan hanya bisa menggoda. Menjijikkan. Apa maksudnya ini? Lolita tak terima tapi belum sempat ia akan membalasnya lebih dulu wanita itu mencengkram bajunya dengan kasar. Apa? Kau ingin melawanku?
Wanita itu menatap Lolita nyalang, kau sama sekali bukan tandinganku. Dan benar saja kekuatan wanita itu lebih besar darinya. Terbukti saat Lolita ingin melepaskan tangan wanita itu dari bajunya, wanita itu malah semakin mencengkram bajunya hingga ia hampir terangkat dari lantai. Sial sekali, ternyata ada juga yang lebih kuat dari Lolita. Tampilannya boleh elegan, menggunakan dress dan hak tinggi. Tapi yang sebenarnya adalah wanita itu mirip seperti seorang mafia girls seperti Alex yang kejam. Cukup Sila. Alex mendadak datang dan melepaskan tangan wanita itu yang ternyata bernama Sila di bajunya. Kita lihat saja sebentar lagi Alex akan membelanya dan memarahi Sila itu. Lolita bersorak senang dalam hati. Namun dugaannya salah. Alex malah pergi dan meninggalkannya. Tunggu Alex. Lolita menahan tangan pria itu, bingung. Kau akan pergi? Tanya Lolita lagi. Tentu saja, untuk apa di sini lagi? Tiba-tiba pria tua yang tadi membelakanginya berbalik dan mengejutkan Lolita dengan wajahnya. Ferit Albert, bukankah pria tua itu yang pernah ditemui Dennis waktu itu di pesta Singapura? Yah, kau pasti mengenaliku saat bersama Dennis. Aku adalah Ferit, kakeknya Alex. Ferit tersenyum ramah pada Lolita. Jadi Ferit adalah kakeknya Alex. Pantas saja saat di pesta pernikahan itu, Alex juga ada di sana. Lolita curiga di box semua kejahatan Alex, Ferit juga terlibat di dalamnya. Kau bisa pergi Alex. Aku akan mengurusnya, ucap Ferit selanjutnya. Alex menyetujui sambil melepaskan tangan Lolita di tangannya. Perasaan Lolita mulai tidak enak. Tidak Alex. Lolita menggelengkan kepalanya cemas. Jangan lakukan ini. Lolita memohon lewat matanya. Namun Alex tetap dingin dan tidak mengatakan apapun selain menyentak tangan Lolita lalu pergi dari sana. Alex. Lolita berusaha lagi menghentikan jalan pria itu. Alex. Mohon Lolita. Alex. Sampai X dan R menghentikan kedua tangannya, Lolita murka. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah Lolita dan kalian berani bersikap seperti ini. Lolita berteriak dan berontak. Maafkan kami. Kami hanya menjalankan tugas. Jawab X dan R tak berperasaan. Jadi semua kebaikan yang selama ini mereka berikan, hanya kebohongan. Bodoh. Dia telah dibohongi. Karena Lolita terus ditahan, Alex akhirnya bisa pergi. Ini tidak benar, ia tidak mau mati mengenaskan di sini. Lolita injak kaki R dan X sebelum berlari dan berjongkok menggenggam satu tangan Alex, menangis. Tidak Alex, aku mencintaimu, kau tidak bisa menyakitiku seperti ini. Aku mohon selamatkan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian Alex. Lolita mendongak dan memohon di kedua mata Alex yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Sudah cukup sandiwaramu Lolita. Alex menekankan kata itu lalu pergi dengan wajah menyeramkan seperti awal Lolita bertemu. Alex. Lolita ingin mengejar lagi tapi X dan R segera menahan tangannya. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku. Cukup. Satu dorongan keras dari Ferit membuat Lolita terjatuh ke bawah. Tubuh Lolita seketika sakit semua. Apakah benar, Lolita akan mati sekarang? BRUK. Setelah keluar dari markasnya, Alex langsung memukul mobilnya kesal. Ada apa dengannya? Kenapa hatinya sakit ketika melihat Lolita memohon sambil menangis seperti itu? Lolita tidak ada hubungan apapun dengannya. Wanita itu juga bukan Freya tapi hatinya bertambah sakit kala menyadari Lolita akan mati sekarang juga. Tidak, hatinya pasti berbohong padanya. Alex tidak mencintai Lolita. Ini palsu. Sambil mengenyahkan perasaan dalam hatinya, Alex segera masuk ke dalam mobil dan pergi melaju mobilnya keluar dari daerah markas. Lepaskan aku. Apa salahku hingga kalian menyanderaku seperti ini? Tanya Lolita, marah. Lolita tidak terima tubuhnya diikat di kursi, tangannya dan kakinya pun diikat, lah tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya sakit akibat Ferit mendorongnya tadi. Kau bertanya apa salahmu? Ferit tertawa hambar. Jeda sejenak, Ferit mendekat pada Lolita.
Kesalahan terbesarmu adalah mencoba menyelidiki pembunuhan Damar. Mantan CEO tidak berguna itu telah menyusahkanku dan membuat bisnisku dan Alex terancam. Jika saja kau tidak berusaha menyelidikinya, kau tidak akan berakhir seperti ini Nona, ujar Ferit menerangkan. Dia juga berusaha menggoda Alex. Wanita bodoh, Alex tidak segampang itu untuk didapatkan. Kali ini Sila menimpali dengan angkuh. Jadi semua kejahatan Alex juga terlibat dengan Ferit. Itu berarti mereka berdua juga orang yang membunuh Damar waktu itu. Yah, akulah yang membunuh Damar. Kau menginginkan fakta itu kan sampai datang ke Singapura dan merekam video penyeludupan obat terlarang Alex dan mengancamnya hingga cucuku itu dalam masalah. Tidak masalah, sekarang faktanya terungkap. Kau tidak mempunyai bukti itu. Lolita tercengang. Kebohongan terbongkar. Sila tertawa, sudah ku bilang kau bodoh. Berniat melawan kami. Tidak bisa, malah kau yang akan mati saat ini. Mendengar itu Lolita langsung terkaget, lah sudah tamat, lah tidak punya apapun lagi untuk membuatnya bertahan. Video itu sebenarnya tak terkirim ke Dennis. Lolita baru mengetahui saat akan mengancam Alex di rumah bordil. Menggunakan flash disk kosong ia memanipulasi Alex. Kau tahu sendiri kebohonganmu apa saja. Menurutmu aku harus apa? Kematian yang terlalu cepat tidak akan mudah menghapus kesalahanmu kan? Ferit tersenyum miring. Sementara di sana Lolita menelan Salvinanya takut, lah tidak mau mati. Kesalahannya apa coba? Ia hanya ingin menjalankan tugas wartawannya untuk menyelidiki kasus. Tapi mengapa ia harus berakhir mati seperti ini? Jangan takut sayang. Ferit mengelus pipi Lolita dengan jarinya. Ini tidak akan menyakitkan tapi akan sangat menyakitkan, ucap Ferit menekankan katanya di dekat wajah Lolita. Cepat eksekusi dia kek. Di sana Sila meminta dengan kebencian di matanya. Baiklah, persiapkan segalanya. Lanjut Ferit lagi pada anak buahnya. Setelah perintah Ferit diumumkan, para anak buahnya bergerak cepat mempersiapkan segala macam barang. Tali panjang membentang, seguduk kayu yang ditumpukan dan seember minyak tanah dibawa mereka untuk mengeksekusi Lolita sekarang juga. Cepat ikat dia di atas tiang pancang dan nyalakan apinya setelah itu. Kita akan membakarnya hidup-hidup, ucap Ferit. Seketika keringat dingin langsung Lolita rasakan. Tali yang membelit di kursinya dibuka dan saat ia berhasil dilepas, anak buah Ferit membawanya ke tiang pancang untuk mengingatnya di sana. Lepas. Aku tidak mau. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lolita terus berteriak dan memberontak. Tapi percuma saja anak buah Ferit berhasil menariknya kasar dan mengikatnya di atas tiang gantung itu. Sekarang kaki Lolita mengudara di atas tanah. Dengan tubuh terikat di tiang gantung, Lolita terus berontak dan memohon untuk dilepaskan, lah bahkan sampai menangis ketakutan. Yah Tuhan, ia tak mau berakhir seperti ini.